Saya persilahkan kepada Resi untuk mulai. Halo, salam kenal, saya Resi, mahasiswa STTK Alam Mulia, semester 3 sekarang, asalnya dari Sumba. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami dapat bertemu pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman Tuhan, memberkati kami agar ada hal yang kami dapatkan melalui Zoom pada malam hari ini. Berkati hamba yang akan berbicara, berkati teman-teman yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Roma 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang Roma 1 ayat 16-17 ini, saya mengajak kita semua melihat keadaan jemaat mula-mula, jemaat yang menerima surat dari Paulus pertama kali ini yang ditulis untuk jemaat di Roma. Kita mau lihat keadaan mereka waktu mereka menerima surat ini seperti apa, situasi mereka pada saat itu. Oke. Yang pertama, mereka mendapatkan tekanan dari orang Yahudi dan juga dari orang Yunani. Perlu kita tahu bersama bahwa jemaat di Roma itu adalah jemaat yang terdiri dari jemaat Kristen Yahudi dan juga jemaat Kristen non-Yahudi. Jadi gabungan antara non-Yahudi dan Yahudi. Jemaat di Roma waktu itu mendapatkan tekanan dari orang Yahudi dan orang Roma. Tekanan apa yang mereka dapat dari orang Yahudi? Pada waktu itu kekristenan itu dianggap oleh orang Yahudi sekte atau ajaran yang sesat dari agama Yahudi. Jadi menurut mereka Kristus yang orang Kristen ikuti dan ajaran-ajaran Kristus itu adalah sesat. Dan tentu itu merupakan tekanan yang berat buat orang Kristen pada waktu itu karena di sekeliling mereka banyak orang Yahudi. Kemudian tekanan apa yang mereka dapat dari orang Roma? Kita perlu tahu juga di sini bahwa daerah Roma lebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Yahudi. Jadi agama Yahudi sudah disahkan di daerah Roma. Jadi boleh beribadah kepada Allah mereka. Itu orang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu terpecah menjadi orang yang percaya Kristus dan orang yang percaya hukum Taurat, kan orang Kristen itu terpecah dari orang Yahudi. Nah, ketika terpecah, itu menjadi suatu tanda tanya buat orang Roma. Mencurigakan ini sekte yang seperti apa, yang aneh begitu. Karena keluar dari orang Yahudi dan ajarannya ditentang sama orang Yahudi. Itu tekanan yang mereka dapatkan dari orang Yahudi dan orang Roma. Belum lagi perselisihan yang terjadi antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi yang terjadi dalam jemaat di Roma itu sendiri. Jadi orang Kristen Yahudi menekankan bahwa orang Kristen harus menaati hukum Taurat, harus disunat. Sedangkan orang non-Yahudi yang tidak tahu tentang hukum Taurat, yang tidak tahu tentang sunat dan tidak bersunat, mereka menjadi terbeban ketika diberikan persyaratan kalau masuk Kristen itu harus mengikuti hukum Taurat, harus disunat. Ini menjadi perselisihan antara orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Dalam situasi ini, situasi yang bisa kita bilang berat karena orang Kristen di Roma waktu itu harus mengalami tekanan, belum lagi perselisihan yang terjadi dalam jemaat. Surat Roma datang untuk mereka dari Paulus. Paulus datang untuk mereka, jemaat di Roma ini, dan surat Roma yang kita baca pada saat ini itu dari Roma 1 ayat 16-17. Berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya tertarik dengan kata keyakinan yang kokoh. Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi saya coba mencari tahu lebih dalam tentang kalimat keyakinan yang kokoh ini seperti apa. Dan ternyata kalau diselidiki lebih dalam dari bahasa aslinya adalah epaistinomai, yang artinya not ashamed atau tidak merasa malu. Jadi Paulus dalam surat Roma ini mengawali kalimatnya dengan berkata, aku tidak merasa malu dengan Injil. Ada apa kenapa Paulus mengatakan aku tidak merasa malu dengan Injil? Mungkin karena pada waktu itu tekanan yang dialami oleh orang Kristen di Roma membuat mereka merasa semua ini terjadi karena Injil begitu. Semua tekanan yang mereka alami, semua rasa malu karena perselisihan, rasa malu karena dianggap sekte yang sesat, itu karena Injil yang mereka percayai. Dan inilah yang membuat Paulus mendorong Paulus untuk mengatakan bahwa aku tidak merasa malu dengan Injil. Kenapa? Karena Paulus menekankan di kalimat selanjutnya, kenapa dia tidak merasa malu dengan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus tidak merasa malu dengan Injil karena dia tahu Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi seharusnya percaya dengan Injil dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil itu adalah kebanggaan sebenarnya, bukan hal yang mempermalukan atau hal yang tidak terpuji. Harusnya jemaat pada waktu itu bangga mendengar Injil dan percaya dengan Injil itu. Karena itulah, karena rasa bangga Paulus, karena rasa senang Paulus karena sudah mendapatkan Injil dan dipercayakan untuk memberitakan Injil, dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma sebagai rasul, dan dia mengatakan bahwa dalam Roma 1 ayat 14-15 kita bisa melihat Paulus mengatakan demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi karena Paulus tahu betul bahwa dia harusnya bangga dengan Injil itu, dia merasa berhutang untuk memberitakan Injil kemanapun, dan khususnya karena dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma, dia menyatakan kerinduannya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang diam di Roma. Jadi Paulus menyatakan dengan jelas Injil tidak perlu membuat orang yang percaya itu malu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi siapapun yang mendengarkan Injil itu bisa selamat, dan harusnya kita yang diberi tugas untuk memberitakan Injil turut bangga kalau kita ikut bekerja, ikut melayani Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya buat kita semua, selama ini kita menganggap Injil itu sebagai apa? Apakah kita sudah menganggap Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan sehingga kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil, atau kita selama ini masa bodoh terhadap Injil itu? Kita merasa kita sudah ditangkap sama Tuhan, ya sudah, kita bebas tanpa merasa berhutang, tanpa memikirkan tentang Injil itu lagi. Kita perlu belajar dari Paulus yang menganggap Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sehingga dimanapun kita berada, kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena kita tahu pada dasarnya Injil itulah yang menyelamatkan orang, dan kita bangga kalau kita bisa menjadi bagian atau alat Tuhan untuk menyelamatkan orang. Mengapa Injil adalah kekuatan Allah? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa Injil itu adalah kekuatan Allah? Karena di dalam Injil itu terdapat kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah yang bertolak dari iman.
Saya sedikit bingung dari kalimat ini. Saya coba gali, kemudian saya ketemu ternyata terjemahan aslinya berbeda dengan terjemahan baru yang kita gunakan ini, yaitu revealed from faith atau dinyatakan dari iman. Jadi, karena imanlah kita bisa memahami kebenaran Allah atau Injil itu, bukan sama sekali karena pengetahuan kita. Maksud dari yang dikatakan Paulus di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya, kebenaran Allah itu bisa dinyatakan dari iman kita. Seperti yang dituliskan di sini, karena imanlah kita bisa memahami kebenaran Allah atau Injil itu, bukan sama sekali karena pengetahuan kita. Jadi, dari kalimat ini Paulus ingin menegaskan bahwa Injil berisi tentang kebenaran Allah, dan kebenaran Allah itu hanya bisa diterima dari iman seseorang. Jadi tidak bisa di pengetahuan atau pemahaman seseorang. Kalimat selanjutnya memimpin kepada iman, atau bahasa aslinya eis pistis, to faith, kepada iman. Artinya dari iman kita memahami kebenaran Allah, kemudian kebenaran Allah itu yang kita sudah ketahui, yang sudah kita pahami, kembali membuat iman kita bertumbuh. Jadi dari iman kepada iman. Itulah kebenaran Allah. Penerapannya dalam kehidupan kita, yang pertama tentang Injil, kita perlu memahami Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika kita memahami bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kita tidak akan malu memberitakan Injil. Mungkin di luar sana kita melihat kita adalah kaum yang minoritas dan kita merasa malu untuk memberitakan tentang Injil. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sama-sama diingatkan bahwa kita tidak perlu malu dengan Injil, malu memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang. Ketika kita memberanikan diri untuk memberitakan Injil, itu artinya kita bersedia dipakai sama Tuhan, bersedia dilibatkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang. Kemudian yang kedua, tentang iman. Iman kita adalah harta yang sangat berharga yang perlu kita syukuri. Kalau kita mengerti dengan baik berharganya iman kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena iman membuat kita dapat mengerti tentang kebenaran Allah. Orang di luar sana boleh membaca Alkitab menggunakan pengetahuan mereka. Mereka membuka dan membaca Alkitab untuk mencari kesalahannya, untuk melihat apa yang salah dari Alkitab itu. Tetapi kita dikaruniakan iman sama Tuhan untuk kita bisa melihat Alkitab sebagai buku dari Allah dan berisi kebenaran. Jadi kita perlu bersyukur kalau kita punya iman, sehingga kita perlu terus bertumbuh dalam iman dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Mungkin demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Terima kasih Resi. Nah, kita bisa kasih applause ya sama anak saya yang satu ini. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing atau tukar pikiran? Silakan. Oh, Yupi mau open mic, mau tanya, silakan. Selamat malam Resi. Bagus ya, menurut saya pemaparannya bagus ya. Dari openingnya bagus. Jadi baru kali ini saya lihat ada yang bawakan materi Bible Study, openingnya paling bagus dari sepanjang saya ikut Bible Study. Langkah-langkahnya paling bagus, memandang Resi cukup mempertimbangkan sudut pandang audiens. Itu saya puji dulu lah ya. Nah, saya mau tanya nih sekarang ke sesi pertanyaan. Resi bisa buka kembali firman Tuhan yang tadi disampaikan Roma 1 ya, ayat 16-17. Coba baca kembali. Perikop itu sama LAI kan diberi judul Injil itu kekuatan Allah. Kemudian di ayat 16 disampaikan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah dan seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian ya. Iya Pak. Dari ayat 16-17, dua kata Injil disebut-sebut oleh Paulus sepanjang ayat 16-17. Iya. Tapi bukan itu sih poin pertanyaan saya. Yang saya pahami
Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan yang saya tahu pada zaman Paulus, keempat kitab itu belum disahkan atau belum dimusyawarahkan di antara bapak-bapak gereja sebagai kitab suci. Jadi pertanyaan saya, Injil yang mana lagi yang disebut Paulus di dalam Roma ini? Terima kasih. Pak Yupi kan nanyanya sama Resi. Tapi yang lain juga kalau ada yang mau bantu jawab boleh ya. Kita diskusi malam ini ya. Silakan. Oke, sebelum adanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang disebut Injil itu adalah berita tentang keselamatan yang diperoleh dalam Tuhan Yesus. Jadi, itu yang disebut dengan Injil. Jadi, Paulus melayani dengan memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama, kemudian datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah Injil yang dimaksud sama Paulus. Berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berarti kalau memang Injil adalah berita keselamatan, maka di ayat 16-17 Injil ini tidak mengacu kepada sebuah kitab. Begitu maksud Resi. Berarti kalau dari penjelasan Resi saya menyimpulkan Injil dari ayat 16-17 ini satu, bukan mengacu kepada sebuah kitab, tapi lebih kepada sebuah kabar. Begitu. Yang mana pada waktu itu ya, mungkin belum jelas dokumentasinya. Apakah begitu maksud Resi? Iya, Pak. Nah, terima kasih. Iya. Bisa disimpulkan seperti itu karena memang Injil itu intinya adalah kabar baik tentang keselamatan. Pak Yupi saya bisa bantu jawab ya. Boleh. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani, Injil itu artinya evangelion ya. Evangelion itu artinya kabar yang baik. Nanti mungkin ada Kak Oce atau Om Joshua bisa tambahin lah ya. Jadi kalau di Roma ini memang Paulus tidak merujuk kepada kitab. Karena memang betul kitabnya mungkin belum ada. Kata Injil di sini Paulus menunjukkan kepada kabar mengenai Yesus Kristus. Jadi yang dia ceritakan adalah kabar mengenai seseorang yang bernama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia. Karena itu dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia itu. Siapa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Karena Evangelion ini bukan baru Paulus yang menyebutkan, tetapi dari Kejadian 3 ayat 15 pun itulah Evangelion yang pertama. Jadi kabar baik yang memberitakan bahwa nanti akan ada keselamatan bagi manusia. Mungkin itu Koyupi jawabannya. Jadi memang tidak merujuk pada kitab, tapi merujuk kepada kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kalau memang demikian, berarti tidak heran ya memang berat perjuangan Paulus karena bagaimana meyakinkan sebuah penduduk negara untuk percaya pada sesuatu yang tidak ada dokumennya, kira-kira gitu kan. Hanya dari kabar mulut ke mulut. Karena kabar itu kan, apalagi kalau digunakan sebagai media pengajaran agak sulit diterima ya. Mengingat kan budaya Romawi cukup maju nih dalam hal pendidikan. Bagaimana mungkin meyakinkan orang-orang yang teredukasi ini dengan sesuatu yang sifatnya masih berupa kabar gitu. Itu aja sih yang masih agak, berarti memang perjuangan Paulus cukup berat gitu. Itu. Terima kasih. Sebenarnya bukan tidak ada dokumentasi ya. Karena kalau kita lihat kitab-kitab Perjanjian Lama itu atau Taurat itu juga kan selain memberitakan mengenai hukum Israel atau Yahudi, tetapi juga di dalamnya dari awal sudah mencantumkan mengenai kelahiran atau kehadiran juru selamat. Jadi sebenarnya pendokumentasiannya sudah, dan Paulus ini mengkorelasikannya itu dengan kehadiran Yesus Kristus. Yang memang kalau dokumentasinya dari para murid-muridnya Yesus mungkin belum ditulis ya, tetapi baru disebarkan dari mulut ke mulut. Jadi mungkin kalau disebut berat ya, tapi kalau untuk dokumentasi apakah sudah ada, seharusnya sudah ada dari dulu karena nubuatan-nubuatan dari kitab-kitab Yesaya, nubuatan dari Mazmur itu sudah menunjukkan kabar mengenai Yesus Kristus. Bahkan ketika Yesus memulai pelayanannya pun sebenarnya pelayanannya sudah dipersiapkan dari zamannya Yohanes Pembaptis. Dan Paulus kan tidak bergerak sendiri ya waktu itu. Sebelum Paulus bertobat dan memberitakan Injil, sudah ada rasul-rasul yang lain yang memberitakan Injil juga. Jadi sebenarnya intronya tuh udah ada. Paulus meneruskan dan menekankan dan meng-highlight sehingga orang semakin yakin lagi. Terutama untuk tadi ya orang-orang percaya yang ada di Roma. Karena mereka hidup di dalam persekusi ya, perselisihan di antara orang
Yahudi dan non-Yahudi. Bahkan dalam orang Kristen sendiri yang Yahudi dan non-Yahudi itu ada selisih pendapat gitu. Karena itu sebenarnya penekanan Paulus di dalam ayat ini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu mungkin Ko Yupi tambahannya. Ya, oke. Ya. Terakhir, kalau gitu di perikop ini di ayat 16 sampai 17 dibilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana menjelaskan bahwa sebuah kabar baik adalah kekuatan Allah? Kalimatnya itu, lengkapnya itu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi, Allah itu bekerja untuk menyelamatkan seseorang dengan menggunakan orang-orang yang bersedia dipakai untuk memberitakan Injil. Dengan orang-orang mendengarkan Injil dan percaya, orang-orang bisa selamat. Jadi, bisa dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengan mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil itu, orang bisa diselamatkan. Oke. Makasih ya, Resi. Mungkin ada tanggapan dari Tante Elizabeth. Shalom Resi. Iya, shalom Bu. Tadi itu tidak perlu malu untuk memberitakan Injil atau menerima Injil. Iya Bu. Nah, saya mau tanya cuman satu sih pertanyaan saya. Kalau di dalam Markus itu ada dikatakan sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Dari ayat 16 tadi itu sama dengan Markus 8 ayat 38. Nah, itu tadi bunyinya. Nah, yang saya tanyakan, siapa orang-orang itu, siapa yang sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, aku itu adalah Tuhan dan perkataanku adalah perkataan Tuhan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Malu karena orang itu apabila ia datang. Nah, orang-orang itu apakah yang tidak menerima Injil atau yang tidak percaya dengan Injil? Dan yang membuat malu Tuhan. Karena di sini anak manusia pun akan malu, berarti kan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama Tuhan Yesus datang kepada kepunyaannya atau orang Yahudi yang harusnya adalah yang dijanjikan begitu. Jadi Yesus dijanjikan untuk orang Yahudi dan dinubuatkan untuk orang Yahudi begitu. Pertama-tama menyelamatkan orang Yahudi, kemudian melalui orang Israel atau orang Yahudi, Injil itu tersebar ke mana-mana. Nah, ketika Yesus datang kepada orang Yahudi, dia itu ditolak dan bahkan di kampung halamannya pun dia ditolak. Nah, jadi yang dimaksud dengan angkatan yang tidak setia dan berdosa ini adalah angkatan yang dimana Yesus datang, tetapi walaupun mereka sudah mendengarkan nubuat itu, walaupun Yesus sudah menyatakan dirinya, mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan yang disebut dengan orang yang bisa membuat anak manusia malu, yaitu mereka yang sudah mendengarkan Injil dan sudah percaya kepada Injil, tetapi malu untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Tante Iya, Bu. Ota. Tadi dari Kak Oce ada open mic, ada mau sharing Kak, silakan. Ya, selamat malam. Salam kenal buat teman-teman semua. PA rasa sidang ini ya. Tapi saya kira dari komentar Koyup tadi cukup bagus. Resi menjawab juga Pak. cukup baik. Dan tadi juga sudah dijawab juga perihal Injil yang dimaksudkan Paulus. Memang kalau dalam kronologi penulisan memang Injil belum ditulis ya. Nah, surat-surat Paulus tuh lebih awal ditulis. Karena dia yang keluar duluan dan memang kita tahu sama-sama bahwa Injil-Injil ditulis karena memang ada kebutuhan untuk pengembalaan lebih lanjut di luar Israel kan. Jadi itu memang baru ditulis belakangan. Nah, memang itu seperti itu sudah dijawab oleh Bu Susan. Ini hanya tambahan saja.
Dan juga menarik tentang tadi Roma pasal 1 ayat Injil adalah kekuatan ya. Tadi sempat dibahas nggak itu tentang kata dunamis di situ ya. Nah, itu kan satu kuasa atau kalau dipakai bahasa Indonesia kan kekuatan ya, tapi kalau lihat istilah aslinya itu kan dunamis berarti ada satu kuasa yang dimana itu hanya berasal dari Allah dan hanya Allah yang memiliki kuasa itu yang bisa menyelamatkan gitu ya. Nah itu sebenarnya satu kata eksklusif yang menunjukkan bahwa tidak ada kuasa di luar manapun, bahkan kuasa kita sebagai manusia yang mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Itu sebabnya kan keselamatan itu kan bersifat eksklusif dan karya Allah sendiri. Nah Injil adalah instrumennya, di mana setiap orang yang dipanggil itu diberikan satu kuasa untuk dia bisa memperoleh keselamatan dan sekaligus menghidupi keselamatan itu ya. Jadi Injil itu seperti menyelamatkan tapi juga memperlengkapi untuk orang yang diselamatkan itu bisa selesai sampai pada tujuan yang Allah rencanakan bagi dia gitu ya. Jadi satu paket yang dinyatakan, terutama kalau kita baca kata karunia ya, karis itu kan, karis kan bukan saja tentang karunia pemberian kan, tapi juga perlengkapan, sehingga itu satu paket dengan Injil. Nah saya kira sih sangat menarik untuk materi ini, dan saya tidak bertanya, hanya sedikit mempertajam saja. Terima kasih sudah luar biasa untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Oce. Resi, kalau gitu saya mau nanya boleh ya? Terus Boleh, Bu. teman-teman yang lain juga boleh jawab ya. Nah, jika Paulus menemukan kebenaran Allah dalam Injil, apakah Resi juga sudah menemukan hal yang sama? Terus, jika memberitakan Injil adalah suatu keharusan, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin boleh dari Resi dulu. Setelah Resi, mungkin Novan bisa jawab ya. Silakan. Kalau saya secara pribadi sudah menemukan kebenarannya, karena bukan berarti setelah menerima Injil langsung menjadi orang yang paling benar, tetapi secara tidak langsung bertahap setelah saya menerima Injil itu, saya merasa saya betul-betul dibebaskan dan diselamatkan dari dosa. Jadi, kalau saya belum menerima Injil, saya kesusahan untuk tidak hidup dalam dosa. Tapi ketika saya sudah menerima Injil, memang saya melakukan dosa, tapi saya tidak tinggal lagi dalam dosa itu. Roh Kudus membantu saya untuk move on, selalu move on. Itu sih Ibu, yang paling nyata yang saya rasakan. Jadi bisa bebas, tidak terikat lagi dengan dosa. Benar ya. Dulu kita tidak bisa tidak melakukan dosa, sekarang kita punya kekuatan untuk tidak tinggal di dalam dosa ya. Walaupun kadang-kadang jatuh, tetapi kita punya kekuatan untuk bangkit lagi, yaitu kekuatan dari Roh Kudus ya. Nah, terus kalau yang kedua gimana? Jika memberitakan Injil itu suatu keharusan, bagaimana Resi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari nih? Dalam kehidupan sehari-hari, saya bisa melakukan hal-hal praktis yang menyatakan kasih. Gitu. Misalnya, ketika menjadi pendengar teman yang lagi mau curhat, atau menguatkan teman yang lagi takut. Intinya, melihat kebutuhan orang di sekitar saya, tidak menjadi orang yang egois begitu. Dengan demikian, saya tidak perlu langsung datang dan menyatakan percaya Tuhan Yesus. Tapi perlahan-lahan kasih itu bisa saya nyatakan buat orang-orang di sekeliling saya. Itu sebenarnya langkah praktis yang bisa saya lakukan ketika saya mau memberitakan Injil dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, thank you Resi. Resi, kalau menurut Resi ya, apa aja yang perlu diwaspadai pada saat memberitakan Injil? Diri kita sendiri sih awalnya. Oh gitu? Kenapa perlu diwaspadai diri kita? Karena kadang mungkin kita merasa kita memberitakan Injil itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi nggak sadar kita melakukannya, kadang kalau kita sudah berhasil kita merasa kita yang melakukan itu gitu. Kita memuji diri kita sendiri atau kita merasa itu karena kehebatan kita. Ya itu sih Bu, diri sendiri dulu awalnya. Supaya jangan rendah diri dan juga jangan tinggi hati. Dua-duanya perlu diwaspadai. Dengan tidak mau memberitakan Injil, tinggi hati karena setelah memberitakan Injil kita menjadi orang yang sombong karena kita memperoleh pencapaian. Kita merasa bahwa itu kita bisa melakukannya sendiri ya. Iya Bu. Nilai apa aja yang menurut Resi bisa kita teladanin dari sikap Paulus yang tidak malu terhadap Injil? Dia rela berkorban,
Rela Maksudnya, berkorban bagaimana maksudnya? maksudnya dia tidak memusingkan tentang kehidupan pribadinya sendiri, terus dia harus menghabiskan waktunya, tenaganya, dananya untuk memberitakan Injil. Itu sih yang perlu saya teladani dari Paulus. Bahkan dia mengatakan bahwa dia hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Prinsipnya itu yang perlu diteladani. Baik, ini ada pertanyaan dari Kamodi ya. Hal apa yang menjadi konsep gagasan pokok dari Kitab Roma? Nah, ini coba mungkin Resi tahu. Belum sampai situ ya. Kita baru sampai tafsir tafsir PB1. Ya, tapi coba mungkin Resi tahu nih, udah pernah belajar. Konsep gagasan pokok dari Kitab Roma apa? Belum belajar sampai ke situ sih, Bu. Tapi kalau yang utama dari kitab Roma itu adalah pemikiran Paulus yang membahas tentang Injil dan juga tentang bagaimana seharusnya orang Yahudi dan non-Yahudi, orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi hidup sebagai orang Kristen. Karena waktu itu kacau balau dalam kehidupan berdampingan mereka. Kalau saya boleh bantu ya, mungkin nanti ada tambahan dari Kak Oce dan Om Yosua mungkin ya. Kalau buat saya sih hal pokok atau konsep gagasan pokok dari Kitab Roma itu mengenai kasih karunia ya, mungkin ya. Jadi bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Kita mendapat keselamatan bukan karena perbuatan atau kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia dari Allah. Karena itu berkali-kali Paulus di Kitab Roma menyebutkan bahwa orang benar hidup oleh iman ya. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan kita. Mungkin itu kali Kak Modi kalau boleh bantu jawab. Kalau yang lain ada yang mau nambahin silakan. Oke, Ci. Jadi itu bicara tentang kasih karunia ya. Aku mau nanya. Oke, mau nanya apa? Pertanyaan terakhir ya, Philip. Silakan. Tadi di awal kan Resi sempat menyinggung tentang Taurat sama Yesus. Philip tuh pengen tahu gitu, secara lebih spesifik perbedaan antara Yesus dengan hukum Taurat itu sendiri apa sih? Philip nanti di kuliah dulu, masuk dulu kalau mulia baru nanti bertanya itu ya. Jangan, Philip, kamu masuknya STT Anugerah aja, biar dosennya langsung KOC. Susah kalau dosen ngedosenin kamu. Oke, Phil, nanti Mami jawab ya. Terima kasih untuk Resi ya, Resi. Malam hari ini luar biasa ya. Dan ini juga teman-teman, memang Bible Study ini saya kemarin udah bilang sama teman-teman di STT Kala Mulia ya, ke murid-murid, bahwa mereka nanti satu persatu akan sama saya dikasih topik untuk bawain Bible Study. Supaya mereka juga terbiasa untuk membawakannya di depan umum, nggak cuma sekedar di kelas, belajar hermeneutik juga. Jadi kalian ini bisa jadi nilai untuk kerja praktek. Jadi siap-siap buat yang lain ya. Jadi yang bukan cuma Meira aja nih yang nanti jadi biasa, tapi yang lain juga harus terbiasa. Mana ini murid-murid STT Kala Mulia, coba saya mau lihat mukanya semua. Sip, oke, terima kasih buat malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Resi sebelum nanti saya minta dengan hormat Om Yosua tutup kita dalam doa penutup dan doa berkat. Kembali lagi, kita perlu bangga kalau kita menjadi orang-orang percaya yang Tuhan utus memberitakan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang perlu kita sebarkan untuk menyelamatkan banyak orang. Baik, terima kasih Resi. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan ingin saya harap pelajaran kita pada malam hari ini bukan hanya lewat begitu aja, tapi benar-benar bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita ya. Jadi seperti Paulus nggak malu untuk memberitakan Injil, kita juga jangan malu untuk memberitakan Injil. Walaupun kita tidak bicara, tetapi kita bisa berbuat sesuatu yang mencerminkan Yesus hidup dalam kita. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa bahwa Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan. Mari kita sebarkan dan juga mari kita tanamkan dalam diri kita. Seperti Paulus katakan, aku mau berjuang supaya jangan aku yang tertinggal ya. Aku yang memberitakan malah aku yang tertinggal. Jangan sampai itu yang terjadi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Saya serahkan kepada Om Yosua. Terima kasih buat Resi ya. Terima kasih buat host kita yang sudah memberikan yang terbaik malam hari ini. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ko Yupi tadi. Memang luar biasa, tetap semangat. Tuhan berkati. Mari kita tutup dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima melalui Bible Study ini. Kami percaya bahwa di kemudian hari kami mendapatkan bekal dan kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat daripada apa yang kami terima.
Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu Resi, berkati hamba-Mu host kami yang sudah membimbing kami masuk dalam Bible study ini hingga kami mendapatkan banyak hal. Terima kasih Bapa, semakin hari iman kami semakin ditambahkan dan dikuatkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan ketika Engkau mendapati kami, kami tetap setia dan tidak bercacat dan tidak bercela kerinduan kami. Terpujilah Engkau Bapa, bila sebentar kami membuat istirahat, kami serahkan dalam tangan-Mu, bahkan yang masih bertugas, Tuhan Kau pimpin, berikan hikmat supaya semua boleh terselesaikan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu. Tuhan, Kau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.